Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Maulana Waluyo akan mempresentasikan dari bab 5 tentang model pertumbuhan struktural. Yang pertama, model perubahan struktural. Menurut Todaro menjelaskan bahwa teori perubahan struktural atau structural change theory memusatkan perhatiannya pada mekanisme yang memungkinkan negara-negara yang masih terbelakang untuk mentransformasikan struktur perekonomian dalam negeri mereka dari pola perekonomian pertanian subsistem tradisional ke perekonomian yang lebih modern, lebih berorientasi ke kehidupan perkotaan, serta memiliki sektor industri manufaktur yang lebih bervariasi dan sektor jasa-jasa yang tangguh. Teori pembangunan Arthur Lewis. Kuncoro menjelaskan bahwa teori pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah, kota, dan desa, yang mengikut sertakan proses urbanisasi yang terjadi antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern yang pada akhirnya akan ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dan input yang digunakan termasuk tenaga kerja. Lewis mengonsumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi daripada tingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsistem dan tingkat upah cenderung tetap. Sehingga bentuk kurva penawaran tenaga kerja akan terbentuk secara horizontal. Perbedaan upah tersebut jelas akan melengkapi daya tarik untuk melakukan urbanisasi. Sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya. Dan yang kedua, sektor industri, perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsistem. Yang pertama, perekonomian tradisional. Dalam teorinya, Lewis mengonsumsikan bahwa di daerah pedesaan, dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada dari perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsistem akibat perekonomian yang bersifat subsistem pula. Hal ini ditandai dengan nilai-nilai produk marginal atau marginal product dari tenaga kerja yang bernilai nol, artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum Law of Diminishing Return. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan input variabel dalam hal ini tenaga kerja justru akan menurunkan total produksi yang ada. Selanjutnya yang kedua, perekonomian industri. Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian, satu model teoritis pembangunan yang paling terkenal yang memusatkan perhatian pada transformasi struktural atau structural transformation. Suatu perekonomian subsistem dirumuskan oleh W. Arthur Lewis, salah satu ekonom terbesar dan penerima hadiah Nobel pada pertengahan dekade 1950-an, dan kemudian diubah, diformalkan dan dikembangkan lebih lanjut oleh John Fay dan Gustav Ranis. Model dua sektor Lewis ini diakui sebagai teori umum yang dibahas proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960-an dan awal dekade 1970-an. Teori rumusan Lewis ini sampai sekarang pun masih banyak penganutnya, terutama di kalangan ahli ekonomi pembangunan di Amerika. Menurut model pembangunan yang diajukan oleh Lewis, perekonomian yang terbelakang terdiri dari dua sektor, yaitu yang pertama, sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsistem, yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal,
tenaga kerja sama dengan nol. Ini merupakan situasi yang memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja atau surplus labor sebagai suatu fakta bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasper Wijaya. Saya akan membacakan bab 5. Lewis mengemukakan dua asumsi perihal sektor tradisional. Yang pertama adalah adanya surplus tenaga kerja atau MP sama dengan nol. Kedua, bahwasanya semua pekerja di daerah pedesaan menghasilkan output yang sama, sehingga tingkat upah produktivitas tenaga kerja rata-rata bukannya produktivitas tenaga kerja marginal. Produktivitas marginal tenaga kerja sebanyak L tersebut sama dengan nol, sebagaimana tampak pada diagram di sebelah bawah paragraf 4.1b. Dengan demikian, asumsi surplus tenaga kerja berlaku pada seluruh pekerja yang melebihi sedangkan diagram di sebelah kiri atas pada paragraf 41a memperlihatkan kurva-kurva produksi total (fungsi produksi) untuk sektor industri modern. Sekali lagi, tingkat output dari barang-barang manufaktur atau TP merupakan fungsi dari output variabel tenaga kerja. Rangkaian proses pertumbuhan berkesinambungan dan perluasan kesempatan kerja di sektor modern tersebut di atas diasumsikan akan terus berlangsung sampai semua surplus tenaga kerja pedesaan diserap habis oleh sektor industri selanjutnya. Tenaga kerja tambahan yang berikutnya hanya dapat ditarik dari sektor pertanian dengan biaya yang lebih tinggi, karena hal tersebut pasti akan mengakibatkan merosotnya produksi pangan. Dengan demikian, tak kala tingkat upah kerja kesempatan kerja di sektor modern terus mengalami pertumbuhan, maka kemiringan kurva penawaran tenaga kerja bernilai positif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asumsi ketiga yaitu dugaan tentang pasar tenaga kerja yang kompetitif di sektor modern akan menjamin keberlangsungan upah real di perkotaan yang konstan sampai pada suatu titik di mana surplus penawaran tenaga kerja habis terpakai tidak dapat diterima. Di dalam bab 8 akan menunjukkan bahwa sebelum tahun 1980-an, salah satu yang mengesankan dari penentuan tingkat upah dan pasar tenaga kerja perkotaan hampir semua negara sedang berkembang adalah upah yang diberikan cenderung meningkat sangat besar dari waktu ke waktu, baik secara absolut maupun secara relatif, yakni apabila dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di daerah pedesaan.
hanya akan dibagikan kepada kelompok kecil pemilik modal, sedangkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja dari sebagai besar tenaga kerja justru tidak akan mengalami peningkatan yang berarti. Meskipun jumlah GNP secara keseluruhan memang meningkat, namun kemungkinan besar peningkatan kesejahteraan sosial agregat, misalnya berupa peningkatan upah buruh dan perluasan kesempatan kerja yang terdistribusikan seluas-luasnya, sangat kecil atau bahkan tidak ada sama sekali. Asumsi kedua yang sering dan patut dipersoalkan dari model Lewis tersebut adalah adanya dugaan bahwa di pedesaan terjadi kelebihan tenaga kerja, sedangkan di daerah perkotaan terjadi penyerapan faktor-faktor produksi secara optimal, full employment. Namun sebagian besar penelitian ternyata menunjukkan bahwa keadaan yang sebaliknya yang lebih mungkin terjadi di negara-negara dunia ketiga, yaitu jumlah pengangguran di perkotaan cukup besar tetapi hanya sedikit surplus tenaga di pedesaan. Dugaan Lewis tersebut sampai batas tertentu memang masih bisa diterima semata-mata karena adanya dua pengecualian berikut, yakni adanya arus pekerjaan musiman dan pemindahan permanen penduduk secara geografis. Misalnya saja yang terjadi di beberapa tempat di anak benua Asia, di Pulau Karibia, serta di berbagai daerah yang terisolir di Amerika Latin, di mana kepemilikan tanahnya yang sangat tidak merata. Akan tetapi para ahli ekonomi pembangunan saat ini pada umumnya telah sepakat bahwa asumsi Lewis mengenai surplus tenaga kerja di pedesaan tidak sahih. Oleh sebab itu, kita terpaksa bersedia menerima asumsi yang sebenarnya dapat dibantah keberlakuannya, yaitu bahwa keuntungan para kapitalis akan selalu ditanamkan kembali di negara tersebut dan tidak akan dikirim ke luar negeri, yang akan menciptakan pelarian modal capital flight, misalnya saja berupa penambahan rekening deposito mereka di bank-bank barat. Kritik terhadap model Lewis. Pertama, model ini secara implisit mengasumsikan bahwa tingkat pengalihan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja di sektor modern sebanding dengan tingkat akumulasi modal sektor modern. Semakin cepat tingkat akumulasi modalnya, maka akan semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor modern, dan semakin cepat pula penciptaan lapangan kerja baru. Akan tetapi, apa yang akan terjadi seandainya keuntungan para kapitalis justru diinvestasikan kembali dalam bentuk barang-barang modal yang lebih canggih dan lebih hemat tenaga kerja kan pada barang modal yang sudah ada sebelumnya, seperti yang diasumsikan oleh model Lewis.